Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe. Bagi yang belum ya, karena subscribe dari kalian membantu saya menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat ini. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, sumber daya alam Indonesia itu sangatlah beragam dan banyak jenis-jenisnya. Untuk lebih mengetahuinya, mari kita belajar tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu potensi sumber daya alam hutan dan potensi sumber daya tambang. Kemudian, potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Jadi, setengah luas wilayah Indonesia adalah hutan. Selanjutnya, terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan mencapai 300.000 hektar per tahun. Kerusakan hutan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari bencana alam, longsor, gempa bumi, dan sebagainya, ataupun karena kerusakan oleh tangan manusia, kayu dan sebarannya di Indonesia. Yang pertama ada kayu keruing, meranti agatis, yaitu ada di Papua, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Kemudian ada kayu jati di Jawa Tengah. Kemudian rotan, Kalimantan, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kemudian ada kayu cendana di Nusa Tenggara Barat. Dan ada kayu rasamala dan akasia di daerah Jawa Barat. Ini persebaran terbanyaknya, bukan berarti di daerah lain tidak ada, tetapi paling banyak ada di daerah-daerah ini. Oke, selanjutnya, contoh kayu agatis. Kayu agatis itu memiliki ukuran yang sangat besar dan apabila dipeluk oleh orang itu lebih dari 4 ataupun 5 orang. Saking besarnya ataupun besarnya itu apabila dirangkul, apabila dipeluk itu sangat-sangat besar. Kemudian contoh kayu jati. Ini kayu jati yang mana harganya di pasaran itu sangat mahal, apalagi apabila sudah dibuat menjadi kerajinan berupa kursi ataupun meja. Itu harganya akan jauh lebih mahal. Kemudian contoh rotan. Ini bagi yang belum mengetahui pohon rotan. Pohon rotan itu kulitnya berduri, ruas-ruasnya berduri, jadi sangat berbahaya dan berhati-hati ketika memanen pohon rotan. Ini pohon rotan ketika sudah dipanen dan sedang dijemur, bentuknya berruas-ruas mirip seperti tebu, tetapi kalau tebu itu tidak berduri, kalau ini pohon rotan berduri. Ini adalah kerajinan tangan dari rotan, yang mana harga dari kerajinan rotan ini sudah cukup ekonomis ataupun cukup memiliki harga yang tinggi di pasaran, terutama di ekspor. Kemudian, manfaat dan fungsi hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan lalu mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Kemudian,
tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kemudian, mencegah terjadinya erosi atau pengkikisan karena air hujan. Tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur, ya. Mencegah terjadinya erosi. Kemudian, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Apabila di lingkungan kita memiliki banyak pohon, maka pasti akan terasa sejuk. Itulah maka akan terasa sejuk. Potensi sumber daya tambang. Ada minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, dan juga emas. Yang pertama, daerah penghasil minyak bumi di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. Jadi hampir di setiap pulau di Indonesia memiliki potensi minyak bumi. Jadi Indonesia itu kaya akan tambang minyak bumi, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, bahkan di Papua. Selanjutnya, batu bara. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun, dilihat dari produksinya, merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 264 juta ton. Jadi walaupun di Indonesia itu jumlah batu baranya hanya sedikit, tetapi Indonesia dapat menghasilkan sebesar 264 juta ton per tahunnya. Kemudian, pertambangan batu bara terdapat di Kalimantan Timur, lembah Sungai Berau, dan juga Samarinda. Sumatera Barat ada di Ombilin dan Sawah Lunto, sedangkan di Sumatera Selatan ada di Bukit Asam dan juga Tanjung Enip. Batu bara digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, industri kimia, dan juga lain-lain. Ini bentuk ataupun contoh dari batu bara. Ya, warnanya hitam, pekat. Dan ini kalau batu bara ketika sudah diambil sudah bisa langsung dimanfaatkan, yaitu sebagai bahan bakar. Indonesia memiliki potensi bauksit dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan juga Kalimantan Barat. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan juga metalurgi. Nah, semua yang belum tahu bentuk dari bauksit, ini adalah contoh dari bentuk bauksit. Mirip seperti pasir ataupun kerikil-kerikil. Ya, bisa dilihat contohnya atau bentuknya itu seperti kerikil atau bebatuan. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan juga industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, yaitu di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak ataupun di Lampung, Pegunungan Verbik, Sulawesi Selatan, dan juga Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Ini contoh dari pasir besi. Bentuknya hitam dan juga berpasir. Oke, bisa dilihat bentuknya pasir besi.
Kemudian emas ya. Kita semuanya mengenal emas dan mengetahui warna emas, yaitu kilauannya kuning. Emas di Indonesia dimanfaatkan sebagai perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM tahun 2003, produksi emas Indonesia mencapai 141.019 ton. Ya, cukup besar, yaitu sebesar 141.019 ton emas yang diambil per tahunnya di Indonesia. Tambang emas yang tersebar di Indonesia ada di Papua, yaitu di Freeport, Kalimantan Barat, Sambas, Nanggro, Aceh Darussalam, Meulaboh, Sulawesi Utara, Bolaang, Mangundo, Minahasa, Riau di Logos, Bengkulu, Raja Lebong. Ini contoh dari emas. Ya, bisa dilihat kilauannya, mulai dari emas batangan, emas perhiasan, bahkan emas yang belum diolah. Warnanya mengkilat kuning. Semua orang pasti ingin memilikinya. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.